Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni dimanapun kalian berada, tentunya para santri sekarang semuanya sedang berada di rumah. Dan kali ini mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Mukhtarul Hadis ya. Mari kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Kata Rasulullah, ud'u, berdoalah kalian Allah kepada Allah. Wa antum, dan kalian semua, muqinuna bil ijabah. Muqinuna bil ijabah, meyakinkan adanya ijabah. Meyakinkan adanya ijabah. Jadi di sini kata Rasulullah, kalau berdoa kalian harus yakin Allah bakal mengabulkannya. Dan ini penting, keyakinan adanya Allah akan mengabulkan ini penting sekali. Ya, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allahu inda zonni abdi bi, bahwa Allah ini tergantung keyakinan hambaku kepadaku. Jadi semakin kita yakin kepada Allah, maka itulah yang akan menjadi hasil kita. Manakala kita kurang yakin, ini yang masalah. Karena memang setan selalu mengoyak-ngoyak kita, hati kita bagaimana supaya tidak yakin. Ya pastilah banyak keraguan. Iya enggak nih ya, nih kalau sedekah katanya nanti dibahas dunia akhirat, nih bener enggak nih ya? Jangan-jangan enggak bener nih, jangan-jangan ya masalahnya begini nih, kalau saya berbuat kebajikan lantas nanti di dunia enggak ada gantinya, nanti gimana kita? Nah, bisa bermacam-macam alasan. Yang jelas bahwa ketika seseorang akan berbuat kebajikan ini diragukan di hatinya. Kalau berdoa pun juga ya dikabulkan kedua kita ya. Nah itu pasti nggak bakalan. Karena keraguan itulah yang akan menjadi tolak ukur dia dikabulkannya oleh Allah. Sebab Allah itu akan mengabulkan doa sesuai dengan keyakinannya. Maka Rasulullah tidak semata-mata mengatakan berdoalah kalian dan kalian harus meyakini bil ijabah, adanya ijabah dari Allah. Harus yakin. Dan kita bukan berarti ambisi dengan ijabah atau kita berdoa semata-mata karena ijabah, bukan. Kita yakini bahwa ijabah itu ada bagi kita, ijabah itu pasti datang selama kita berdoa sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Misalnya tadoruan ya. Kita mohon kepada Allah dengan pakai tata krama, khufyatan, khifatan wa khufyatan ya, doanya yang santun, mulia bahasanya pun juga tidak terlalu kenceng dan juga tidak terlalu rendah. Terlalu kenceng, wah ini mencerminkan ya, menganggap Allah tidak mendengar, itu biasa-biasa aja. Pelan pun juga Allah maha mendengar. Jangan diucapkan, di hati pun juga Allah maha tahu. Hanya ini tata krama dan berdoa, apalagi berjamaah berdoanya ya minimal didengar oleh mustami, didengar oleh jamaah kita. Karena di belakang kita ada yang mengamininya nih, para jamaah, maka minimal kita berdoa dengan suara yang terdengar oleh para mustami di belakang kita. Tapi yang jelas yang terpenting adalah yakin. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, itu kan komodo kepada aku yang akan astajib lakum, aku akan mengabulkannya. Yakini ini pasti.
selama doa ini dialamatkannya kepada Allah, dalam arti semata karena Allah, dan kita yakin doa ini kepada Allah, insya Allah. Ini bukan ambisi ini, tapi benar-benar keyakinan dan bukan sugesti, yakin ini, keyakinan. Mungkin bertanya, bedakah sugesti dan keyakinan? Ya, nanti Anda silahkan para santri cari sendiri perbedaannya sugesti dan keyakinan. Ini bahasanya mukinuna, harus penuh dengan keyakinan dengan adanya ijabah dari Allah. Wa'lamu annallaha ta'ala, dan ketahuilah annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin, dan ingatlah dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengijabah, tidak akan mengabulkan doa-doa yang hatinya ghafil, lahin. Ghafil itu lupa, itu lalai. Artinya ada orang berdoa, doanya kepada Allah, mohonnya apa gitu, tapi hatinya kemana-mana. Sudah tidak karena Allah, sudah hatinya kemana-mana, ya doa dibacakanlah dia, tapi hatinya kemana-mana. Nah ini namanya yang lahin. Yang ghafil dia doa-doa tapi nggak ingat sama Allah dia. Dia hanya berkata, dia mengucapkan doa hanya sekedar ya tanpa ada kemauan, tanpa ada semangat, bahkan tanpa ada harapan, apalagi keyakinan. Jangan jauh sekali ini. Nah maka dengan demikian, yang pertama kita berdoa harus penuh dengan keyakinan 100% kepada Allah. Yang kedua juga jangan sampai ketika berdoa hati kita sedang melamun, sedang melayang, dan sedang tidak ada, bahkan sedang lalai dan ghafil, sedang lupa kepada Allah, atau bahkan lupa kepada apa yang ucapan punya, tidak sadarkan diri. Baca apa nih? Atau ada orang yang lagi berdoa, kita amin-aminnya doang, aminnya apa dia? Kemana gitu pikirannya? Hanya bibirnya amin-aminan, tapi hatinya kemana-mana. Ini juga sama, ghafil itu dia. Ya minimal kalau amin itu ya sehebat mungkin lah, ya Allah. Amin itu maksudnya, ya Allah, kabulkanlah doa ini ya Allah. Amin, kabulkan doa ini ya Allah. Begitu kan. Jadi kalau ghafil, kalau lali, kalau dia hatinya kemana-mana, ya rasanya kemana-mana itu hatinya, ya pasti kan jadi apa-apa itu. Nggak bakalan dikabulkan oleh Allah. Jadi syaratnya harus benar-benar hatinya juga khusyuk, dalam arti tulus semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian idza ahsana rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafidhakallahu kama hafidtani. Idza ahsana, apabila ar-rajulu, idza ahsana rajulu, apabila seorang laki-laki, seseorang, maksudnya dia asana sholati, dia melaksanakan sholat dengan baik. Baik itu dalam arti dia laksanakan, dia sholat dengan cara yang sesuai dengan aturan sholat, tidak ngatur sendiri, tidak semau dia sendiri, tapi sesuai dengan aturannya. Apalagi kalau sudah ada sampai kepada khusyuknya, maka pasti cirinya yang bagus itu fa atamma ruku'uha, udah benar sholatnya dan menyempurnakan ruku'nya. Fa atamma ruku'uha wa sujuduha, dan juga menyempurnakan sujudnya. Nah, maksudnya ruku sempurna itu kan ada itidahnya. Jadi ruku itu kan udah ruku, nggak bisa ruku balik lagi nih. Ada namanya tumaninah. Ada maaf ya. Maaf santri. Jadi bukan itidah. Pada ruku ada tumaninahnya. Dan tumaninah itu dalam ruku merupakan rukun sholat. Maksudnya rukunya sempurna, yaitu ruku dengan tumaninahnya. Apa tumaninah itu? Tumaninah itu dalam istilah fikihnya as-sukutu ba'da harokatin. Dari gerakan, nah berhenti dulu. Kalau ini namanya nggak ada tumaninahnya, berarti itu yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak tumaninah. Wa sujuduha, dan baik juga sujudnya sama, sudah tumaninah.
begitu sujud kita bacakan tasbih sana dengan tenang, dengan nyaman, padahal dengan khusyuk luar biasa. Maka dengan demikian, kalau ada orang yang sholat, baik sholatnya dalam arti rukunya sempurna, sudah lengkap dengan tumakninahnya, sudah sempurna, lengkap dengan tumakninahnya, qolatis sholatu, berkatalah sholat, hafiddakallah, semoga Allah menjaga kepada kamu, kama hafid tani, sebagaimana engkau menjagaku. Oh, sholat juga bilang sholat bisa ngomong ya. Nah, luar biasa ya. Fatur pa'u, dan diangkatlah sholat tersebut, artinya diterima oleh Allah. Fatur pa'u wa idza asa as-salatu falam yutimma ruku'aha wa sujudaha. Ada sholatnya jelek, sholatnya nih, sholat jelek di sini adalah falam yutimma ruku'aha, tidak menyempurnakan rukunya kecepatan tuh, rukunya mestinya ruku tuh, begitu ruku Allahu Akbar, baca dulu minimal tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini enggak nih, berbeda lagi nih, ini enggak ada tumaninahnya, maka itu berarti jelek sholatnya karena tidak sempurna rukunya. Sujuduha, sama sujudnya harus tumaninah dulu. Begitu sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiga balik, kalau sudah selesai baru angkat. Jadi angkat kepalanya, diangkat badannya, begitu sempurna. Nah ini enggak nih, begitu belum ada tasbih udah balik lagi. Nah itu namanya jelek sholatnya, lantaran tidak sempurna rukunya dan tidak sempurna sujudnya. Qolatis sholatu, akan berkata sholat, bahasanya doya'akallahu kama doya'tani, semoga engkau menyia-nyiakan kamu karena kamu telah menyia-nyiakan aku. Itu kata sholat. Ini bagi kita adalah pelajaran bagi kita bahwa sholat kita jangan asal-asalan. Sholat kita harus sesuai dengan aturan. Supaya apa? Supaya sholat kita moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja, dan para santri kalian di rumah sekarang, semuanya sedang di rumah ya, semoga kalian tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, jagalah kesehatan, dan senantiasa juga bersikap baik kepada orang tua terutama, kepada kakak, kepada adik, dan kepada semuanya, supaya kita nanti dapat berkah dari ala karimah kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.